cantik ini, perempuan cantik Indonesia, khususnya Mbak Erika. Dia teman, dan kalau saya mungkin untuk salam pertama, dia tuh tidak, kalau istilah Jawa nggak punya udel gitu. Kerjanya full, dan selamat datang kepada semua teman-teman seniman yang ada di Jogja. Saya jadi grogi ya, ya masalahnya saya wakil gitu, dan sebagai lelaki yang terjadi tapi ya begitulah cara untuk menempatkan perempuan itu luar biasa. Dan salah satu peristiwanya hari ini tentu dengan rasa hormat selamat datang buat Gusti Kanjeng Ratu Condro. Saya sangat terhormat sangkring kedatangan beliaunya, dan saya bisa mengatakan matur nuwun dan terima kasih teman-teman semua yang hadir di sini. Terima kasih Gusti Condro Kirono yang menyempatkan diri hadir di sini juga. Saya merasa sangat tersanjung dan bersyukur, dan semoga di lain kesempatan menjadi sebuah persahabatan yang akan terus berlangsung. Terima kasih ada sahabat dari Jakarta, Pak Joni, yang langsung flight dari Jakarta dan landing langsung ke Sangkring. Beliau ada di belakang sana. Untuk pameran ini sebenarnya ini buat saya pameran kecil. Saya mau mencoba di ruang tetangga. Terima kasih Pak Putu dan Ibu Jenny yang sudah menerima repot-repot dari saya. Dan ini ada cerita yang unik ya, bahwa kemarin itu sebenarnya kalau sesuai target itu jam 1 siang kita itu sudah loading ke Sangkring, tapi tiba-tiba hujan deras sekali, dan karena kondisi lukisan itu besar jadi kita itu bingung ini mau jam berapa kita mau naikin. Sempet kayak film kartun yang saya jalan mondar mandir kanan kiri mesti gimana. Tapi saya percaya bahwa semuanya akan dilancarkan kalau kita ikhtiar dan doa, dan terjadilah jam 12 malam Pak Putu ngusung-ngusung ya. Itu saya merasa sangat kaget juga, takut kecepet kan. Dan terutama pameran ini saya ingin menjadi sebuah pijakan yang awal, karena saya juga nanti akan menyambung roadshow pameran di Eropa, nanti di Denmark itu tanggal 5 September. Jadi ini semacam awal akar. Jadi saya merasa bahwa saya dilahirkan di Jogja, dan kebetulan tinggal di dekat Keraton Gusti. Jadi saya merasa bahwa akar budaya Jogja itu saya ingin bawa, ingin menjadi sebuah semangat. Dimanapun saya berada, saya akan membawa itu. Dan bersyukur sekali bahwa takdir bisa memberikan bahwa Gusti Condro Kirono hari ini bisa hadir di sini, yang semestinya tanggal 22 ya Gusti. Tapi karena Gusti ada kepentingan yang lain, kok saya juga bilang Bu Jenny tanggal 20 gimana? Ya udah, Cece kalau mau 20 nggak apa-apa. Dan saya sebenarnya ada beberapa yang masih ada kurang-kurang kok, ya ternyata bisa selesai on time. Ya supaya juga sebenarnya ini untuk pestanya teman-teman juga sih. Saya pengen istilahnya traktir dikit sama teman-teman
supaya kesini happy, jadi makan inyak-inyak. Jadi terima kasih kedatangan teman-teman semuanya yang sudah menjadi sahabat saya selama ini. Terima kasih, dan selanjutnya Oscar di jalur. terima kasih. Tepuk tangan untuk Erika Hestu Wahyuni. Waktu pertama kali kontak saya dalam konteks pameran oleh-oleh, itu saya langsung bersemangat, saya sodorkan, ini aja judulnya ini, nggak ada yang dipakai sama beliau. Ingat nggak di WA itu? Dan ternyata dapat yang bagus, oleh-oleh. Nah, waktu itu saya langsung berpikir, ini oleh-oleh. Oke lah, konsepnya tentang perjalanan oleh-oleh. Jadi kita tahu dalam bahasa Indonesia ada kata ulang semu. Oleh itu seperti kata ulang tapi semu. Dan ini diplesetkan oleh Mbak Erika. Jadi oleh-oleh itu oleh-oleh yang sudah diolah oleh Mbak Erika, ya. Jadi itu seperti hidangan, sudah terhidang, tersaji, dan dia tidak lagi mentah, matang. Kita bisa lihat nanti bagaimana kematangan olah-olehnya ini, ya, sebagai sebuah hidangan, sajian, olah-oleh dari perjalanan Mbak Erika. Nah, saya mau sedikit konseptual dulu ya, nggak apa-apa ya. Yang disebut lukisan perjalanan, ini kan karya, biasanya kalau traveler artist yang kita sebut traveler artist itu, ya, seniman yang karya-karyanya inspired by her or his traveling, itu nampak dari karya-karyanya, dari lukisannya. Banyak seniman yang senang jalan-jalan, jadi turis, tapi dia bukan traveler artist. Mbak Erika salah satu yang traveler artist, ya. Kita bisa lihat karyanya. Yang saya tulis di katalog itu baru satu aspek, yaitu bagaimana reporting the world. Bagaimana di dalam sebuah karya visual itu kita bisa menemukan dunia yang diceritakan, ya, oleh-olehnya berupa dunia yang diceritakan. Ya, selamat sore semuanya yang saya cintai, Mbak Erika, yang saya hormati, Pak. Nggak mungkin saya cintai kalau saya menghormati saja. Pertama, saya ucapkan selamat atas pameran ini diselenggarakan. Awalnya Mas Anang WA saya, bisa nggak untuk hadir, dan ya mau Mas, aku ngefans ya karo lukisan Mbak Erika, aku bilang gitu. Terus ya sudah, akhirnya kita match, kebetulan seperti Mbak Erika bilang tadi ya tanggal 22, aduh Mas nak 22 aku raison bilang gitu kan. Terus akhirnya ganti tanggal 20, nah aku bisa, aku bilang gitu, karena besok saya harus pergi keluar kota gitu. Tadi sempat bicara dengan Mbak Erika sedikit. Saya cukup bangga bahwa Jogja itu semakin hari semakin banyak seniman yang bermunculan, yang mempunyai suatu kelebihan dan tidak kalah dengan luar negeri, dan itu patut kita banggakan. Apalagi saya banyak dengar juga di Jogja ini salah satu bidang seniman yang paling kuat di Indonesia. Itu sebetulnya. Semoga saya nggak akan panjang lebar. Semoga saya semua dapat membawa Indonesia ke kancah internasional gitu. Saya ucapkan selamat sekali lagi.
saya tidak akan berlama-lama karena nanti Mbak Erika rugi mengendorse Mas Anang. Jadi maturnuwun. Gusti masih di atas tangan dulu berarti sekalian aja nggak apa-apa. Karena Erika nggak mengkonsep apapun prosesinya. Maka untuk kali ini saya minta, karena kaitannya olah-oleh itu dari mengolah rasa dan itu menjadi oleh-oleh juga. Saya minta karena Gusti Condro adalah pada penting masyarakat Jogja itu ke keraton Gusti itu ibaratnya ibu. Mbak Erika adalah anak yang harus disengkuyung untuk mengelola buana. Nah, maka seremoninya adalah menyuapkan bakso kampung dari Teteh Butuh Gusti Condro ke Erika. Nah, aku bingung lagi mikirin mau saja yang buka lawangnya itu nggak ada pintunya. Yo Teh. Kok sih baru cilik, masih udah aspal. Oh, yang nyuapin Gusti Condro, karena ini supaya kamu bisa terbang kemanapun atas rasa yang diberikan oleh Gusti Condro mewakili keraton Ngayogyakarta. Langsung semuanya dikotok aja. Syukur. Iya, tepuk tangan untuk penyuapan ini. Mudah-mudahan tidak ada KPK, jadi penyuapan aman, bisa resmi. Dan berikutnya ada tanda kasih untuk Gusti Condro dari Erika. Oh, dibuka ya? Dibuka dari Gua Hantu. Bisa. Nah. Tolong difoto. Erika, kuitansi ini bisa dicopot. Dikira terus si Gusti Condro kalau tagihan. Silakan boleh difoto. Ceritakan tentang apa, tentang kecil ataupun Jogja. Dan saya sering melihat di IG keraton yang Gusti Condro dan kakak dan adik-adik itu selalu di pakaian Jawa itu bebas. Saya senang sekali dan semoga ini jadi koleksi pertama. Dan selanjutnya karena koleksi pertama selanjutnya belanja banget tenang. Ya, tepuk tangan untuk Erika memberikan tulisan tanda cinta kepada sungguh membanggakan bisa menembus tidak kalah dengan pelukis dari luar, cukup membanggakan, apalagi dari Jogja istimewa. Nggak tahu ya, dulu kita tetanggaan tapi belum kenal, mereka deg-degan.
jelas kemanapun saya pergi, karena saya lahir di Jogja, ya saya akan selalu bawa akar dan bangga menjadi orang Jogja. Dan ternyata Jogja itu banyak sekali budaya yang digali itu seperti nggak akan ada habisnya. Jadi itu happy, bangga.